Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Pimpinan Tertinggi Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Kabid Propam Nusa Tenggara Timur. Saya istri dari Wadir Intel Nusa Tenggara Timur, NRP suami saya 78120952. Saat ini suami saya ditempatkan di Polda Kupang. Bapak Kapolri yang sangat saya hormati, saya di sini berjuang memohon perhatian Bapak untuk anak-anak saya. Saya sebagai istri dan sebagai bayangkari, saya cukup mengerti apa tugas bayangkari dan apa tugas sebagai istri. Dan anak-anak kami pun sangat memahami pekerjaan dan jabatan ayahnya. Saya sebagai istri dan anak-anak sangat memahami dimanapun suami saya atau ayahandanya bertugas. Kami selalu mengikuti dan selalu mensupport apa yang ayah dan suami saya kerjakan. Karena saya sebagai bayangkari sangat memahami apa tugas seorang suami dan apa tugas seorang anggota kepolisian. Di dalam kepolisian ada semboyan mengayomi dan melindungi masyarakat. Seperti yang saya sempat dengar apa yang dibahas oleh suami saya, di mana di tahun 2045 adalah tahun di mana anak-anak menuju Indonesia emas. Di sana saya tergugah sebab anak-anak saya sendiri 3 orang. Yang pertama dikeluarkan dari sekolahan, tidak dapat mengikuti ujian kelulusan SMP naik ke tingkat SMA. Anak saya yang nomor 2 dari kelas 6 SD sudah tidak meneruskan lagi ke jenjang SMP. Anak saya yang ketiga dari kelas 4 SD hingga sekarang tidak pernah sekolah lagi. Apa rasa hati saya sebagai seorang ibu jika saya harus diam selalu? Apa hati saya bisa kuat menahan semua ini? Saya seorang ibu bayangkari dan pernah menjadi ketua bayangkari cabang. Saya tahu apa saja juga kegiatan sosial yang sangat Ibu Kapolri ingin selalu memperjuangkan masa depan anak-anak. Juga kegiatan sosial yang Ibu Kapolri selalu kedepankan di zaman ada bencana. Ketika itu saya menjadi ibu ketua cabang, di mana saya harus mensupport tugas suami di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang ibu bayangkari, saya cukup berjuang. Walaupun kegiatan itu ditentang oleh suami saya sampai dipegang 10 anggota kepolisian untuk tidak bisa menyalurkan apa yang dari ibu pimpinan daerah ke tempat-tempat yang kena bencana. Saya berusaha karena rasa kemanusiaan untuk anak-anak. Apalagi ini anak-anak saya. Anak-anak saya sudah lama tidak bersekolah.
depan anak-anak saya nanti. Bagaimana anak-anak saya bisa bermimpi untuk masa depan mereka? Apakah masa depan anak-anak saya tidak dipikirkan oleh seorang ayah? Lebih memikirkan masa depan anak-anak lain di tahun 2045. Anak-anak saya sudah lama tidak hidup layak, tapi saya dan anak-anak selalu menerima perlakuan itu. Tapi saya sebagai seorang ibu tidak menerima kalau anak-anak saya tidak bersekolah. Apapun saya dibuat, saya menerima. Sampai di dalam keluarga saya pun, karena suami saya sudah meminjam uang kepada keluarga saya dan anak-anak kena dampaknya. Hingga saat ini uang yang dipinjam tidak dikembalikan. Sebagai anak saja, anak-anak saya tidak mendapatkan makanan yang layak. Saya sebagai seorang ibu, saya sampai berusaha agar anak-anak saya bisa makan dengan cukup. Di mana hati seorang ayah ketika anak-anaknya kelaparan? Di mana hati seorang ayah ketika anak-anaknya meminta tolong? Di mana hati seorang ayah ketika melihat anak-anaknya tidak bersekolah? Akhirnya saya harus bekerja dan saya memang berjuang untuk anak-anak. Tetapi di mana tanggung jawab seorang anggota kepolisian? Di mana tanggung jawab untuk anak-anaknya sendiri? Apakah anak-anak saya tidak boleh bermimpi? Apakah anak-anak saya tidak boleh mendapatkan cita-citanya? Saya mohon Kapolri, saya mohon bantuannya untuk anak-anak saya, agar tapi anak-anak saya bisa kembali ke sekolah. Juga uang yang dipinjam oleh suami saya, pada siapa saya harus meminta pertanggungjawaban? Uang itu buat anak-anak saya sekolah kalau memang suami saya tidak dapat membiayai. Tapi apa yang saya dapatkan, saya meminta pertolongan kepada yang berkepentingan tetapi tidak bisa. Akhirnya saya harus buat seperti ini. Saya mohon perhatiannya agar anak saya tidak terbengkalai dengan keadaan seperti ini terus menerus, sebab mental anak saya sudah sangat terganggu. Mereka sudah sampai takut bertemu orang, teman-temannya. Karena takut ditanya, kenapa tidak bersekolah? Apa hati saya ketika mereka menceritakan itu? Saya terus minta kepada siapa? Saya mohon bantuannya. Saya mohon
mohon perhatian buat anak-anak saya.